Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya hingga saat ini, hingga detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini ya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa ikum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Itu pelajaran ke-237. An-nadharu ila wajhillah azza wajal. Itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, bahwasanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk penduduk surga. Kenikmatan, kelezatan yang tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dicapai kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang subutun nazar ila wajhillah lil mu'minin yaumal qiyamah. Penetapan bahwasanya orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu merupakan a'zamun ni'am, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang akan diraih, dicapai, didapatkan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Dan tentu saja orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, ya mereka terhalang dari mendapatkan nikmat yang sangat besar ini, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, dalam surat Yunus ayat 25 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada darus salam, kepada surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja menuju jalan yang lurus. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ini yang menjadi syahid dalam pokok pembahasan kita kali ini, yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan pahala yang besar, dan mereka akan mendapatkan ziyadah, itu tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah, yang mana muka mereka tidak akan ditutupi oleh debu hitam dan juga tidak ada kehinaan. Wala zillah, qatarun ya debu hitam, dan zillah tidak ada kehinaan. Ulaika ashabul jannah, merekalah para penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini maksud dengan al-husna di atas, ya adalah surga, sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, di antara dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan al-husna adalah surga. Walaupun
para ulama berbeda pendapat ahli tafsir tentang mana al-husna. Ada yang mengatakan al-husna itu adalah Islam, ada yang mengatakan al-husna adalah ilaha illallah, ada yang mengatakan al-husna adalah salat, puasa, zakat, sedekatul fitr. Ya, dan juga ada yang berpendapat al-husna itu adalah surga, surga, dan ini termasuk dalam kategori tafsir tanawwu, tafsiran yang bermacam-macam dan tidak saling bertentangan. Kalau ada tafsiran yang bermacam-macam seperti ini dan tidak saling bertentangan, ya bisa kita gunakan semua. Artinya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia sudah masuk Islam, dan Islam merupakan pintu seseorang agar bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah masuk Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan seperti sholat, puasa, zakat. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, memiliki iman, ya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah an-nadzaru ila wajhillahi azza wajal, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut, orang-orang yang lilazina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhala ahlul jannati al jannata qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulu alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tanjana minan nar qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal, akhrajahu Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika penduduk surga atau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambah? Apakah kalian ingin tambahan? Kemudian penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih dan memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membuka tirainya dan mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih baik dan lebih mereka sukai, ya, dan lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya az-ziyadah adalah an-nadzaru ila wajhillah. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, innallaha azza wa jalla ya'muru yaumal qiyamah munadiyan yunadi ya ahlal jannah bisautin yasma'u awwaluhum wa akhiruhum innallaha wa'adakumul husna wa ziyadah al husna al jannah wa ziyadah an-nadzaru ila wajhir rahman. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus penyuruh yang menyerukan pada hari kiamat seraya memanggil wahai penghuni surga dengan suara yang bisa didengar dari depan sampai ke belakang. Subhanallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian al-husna wa ziyadah, dan tambahan. Ini maksud dengan al-husna adalah surga dan ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang subut an-nazar ila wajhillah. Yang kedua, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sungguhnya mereka, an rabbihim yawma idzin lamahjubun, benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang paling berat bagi orang-orang kafir di dalam neraka adalah mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris, ya berhujjah dengan ayat tersebut, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan atau mengatakan ayat di atas, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 15, merupakan bukti dalil yang sangat tegas bahwasanya ya wali Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan sebaliknya, orang-orang yang termasuk wali syaitan, ya, penyeru kesyirikan, penyeru kebid'ahan, ya, penyeru kekufuran, mereka tidak akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang selanjutnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Qaf ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Maka bagi mereka di dalam yang memperoleh apa yang mereka kehendaki, ma yasha'un fiha waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Imam Tabrani menyebutkan bahwasanya beliau membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kata Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik, yang dimaksud dengan mazid di atas adalah ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Qiyamah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah bid-dha, dengan huruf dha. Nadhirah, mereka berseri-seri wajahnya. Ila rabbiha nadhirah, nadhara artinya melihat. Dan kepada Allah lah mereka melihat. Ya, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, nas dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman di dalam surga, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini sangat banyak. Orang-orang munafik mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 13, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Iya, ketika di Sirat, kaum muslimin, orang-orang yang beriman ingin melewati Sirat, orang-orang munafik mengatakan naqtabis, unzuruna, tunggu supaya kami bisa ikut kalian. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka penghalang. Faduri bainakum bisurin lahu bab. Ada dinding yang menghalangi mereka, sehingga orang-orang munafik punya cahaya, tapi cahayanya lama-lama redup. Sehingga mereka Sehingga mereka minta agar diajak oleh orang yang beriman yang cahayanya terang benerang. Ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya penetapan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya ya nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, di antaranya tadi hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya
Iza dakhala ahlul jannah al jannah, kata Nabi SAW, jika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan juga penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Allah, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan, menjadikan wajah kami putih, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membuka hijabnya, dan tidak ada kenikmatan yang terbesar yang mereka dapatkan penghuni surga kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Ketika kata Adi bin Hatim, ketika aku sedang berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang datang mengeluhkan kemiskinan yang dialaminya. Kemudian tidak lama lagi datang orang yang lain mengeluhkan perbekalan yang habis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Adi, hal ra'aital hirah? Qultu lam araha wa qad unbitu anha. Qala fa in talat bika hayatun latarayanna dhainata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Qultu fima baini wa baina nafsi fa aina du'aru tayyi illadzina qad sa'arul bilada wala in talat bika hayatun latuftahanna kunuzu Kisra. Qultu Kisra ibni Hurmuz. Qala Kisra ibni Hurmuz. Wala in talat bika hayatun latarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min zahabin aw fiddatin yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu fala yaqulanna lahu alam ab'as ilaika rasulan fayuballighuka fayaqulu bala ya rab fayaqulu alam u'tika malan wa ufdil alaika fayaqulu bala fayanzuru an yaminih fala yara illa jahannam wa yanzuru an yasarih fala yara illa jahannam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan tentang kemiskinannya, kemudian ada lagi orang yang datang mengeluhkan tentang habisnya bekalnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, apakah engkau pernah pergi ke kota Hirah? Kota Hirah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, belum pernah wahai Rasulullah. Namun aku pernah mendapatkan informasi tentang kota Hirah. Kemudian kata Nabi SAW, jika umurmu panjang, ya fa in talat bika hayatun, jika umurmu panjang maka suatu saat engkau akan melihat seorang wanita yang bepergian dari Hirah dengan tujuan menuju Mekah untuk tawaf. Tidak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat aman. Keamanan sudah merata. Kalau zaman dulu orang mau pergi jauh takut apa? Takut ada begal, takut ada perompak dan seterusnya. Kemudian Adi bin Hatim bertanya di dalam hatinya, kalau begitu penyamun dari kota Tai itu pada kemana? Kemudian Nabi SAW melanjutkan, jika umurmu panjang wahai Adi bin Hatim, maka engkau akan dapat membuka kunuz, harta-harta simpanan Kisra bin Hurmuz. Ya, Kisra bin Hurmuz, kata Nabi SAW, iya, Kisra bin Hurmuz. Kalau kamu pasti melihat orang yang tangannya penuh dengan emas dan perak, menunggu orang-orang yang mau menerima infaknya, subhanallah. Saking tidak ada lagi yang miskin ketika itu. Ketika salah seorang dari kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari pertemuannya, itu ketika wafat di hari hisab, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil dia dan berduaan saja, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah mengutus kepada kamu seorang utusan? Alam ab'ats ilaika rasulan fayuballighaka. Kemudian orang itu mengatakan, bala ya Rob. Iya, wahai Rob, ada. Sudah datang kepadaku seorang utusan. Fayaqul alam u'tika malan wa ufdil alaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah aku telah memberikan kepadamu kekayaan dan aku memberikan kelebihan kepadamu dari yang lain? Orang itu mengatakan, bala ya Rob. Lalu orang itu pun menengok ke sebelah kanan. Ya, maka yang ia lihat ternyata adalah neraka. Kemudian ia menoleh ke kiri, ternyata adalah neraka. Adi bin Hatim mendengar Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamroh, faman lam yajid syiqqata tamroh, fabi kalimatin thayyibah. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, walaupun hanya dengan satu butir kurma. Kalau yang tidak memiliki satu butir kurma, ya setengah butir kurma, setengahnya. Kalau nggak punya juga, ya dengan kata-kata yang baik. Kata Adi bin Hatim, dan terbukti dengan mata kepalaku sendiri, ya ketika beliau diberikan umur panjang dan Nabi SAW sudah meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Adi bin Hatim, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ada seorang wanita pergi dari Hirah dengan tujuan tawaf di Ka'bah sendirian, tidak takut apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aku termasuk orang yang hidup ketika membuka harta simpanan Kisra bin Hurmuz. Iya. Dan ternyata sabda Nabi SAW adalah benar. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang dipanggil berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil-dalil yang lain yang sangat banyak dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Abu Razin Al-Uqaili. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya dari Syu'bah, dari Hammad bin Salamah, dari Ya'la bin Atha, dari Waqi bin Khadash, dari Razin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qulna ya Rasulullah, aquluna yara rabbahu azza wa jalla yaumal qiyamah? Qala na'am. Qultu wa ma ayatu dzalika fi khalqihi? Qala alaysa kullukum yanzurul qamar lailatal badr? Qulna na'am. Qala Allahu akbar wa a'zam. Kata dari Razin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, iya. Qultu, kata Razin radhiyallahu ta'ala anhu, aku berkata, wa ma ayatu dzalika fi khalqihi? Apa tanda-tandanya bahwasanya nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kalian pernah melihat rembulan pada saat bulan purnama? Qulna na'am, kami mengatakan iya. Qala, Nabi SAW mengatakan, Allahu akbar wa a'zam. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung, lebih besar ya daripada dibandingkan dengan rembulan. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya kaum muslimin, orang-orang yang beriman di dalam surga melihat Allah Subhanahu wa taala, fala yudomuna bi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat rembulan di malam purnama, di malam bulan purnama, kita mampu melihat bulan tersebut. Tidak berdesak-desakan. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tapi cara kita melihat Allah seperti cara kita melihat bulan di malam bulan purnama. Iya. Iya, menyamakan cara melihatnya, bukan menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya ada dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama yang lainnya, tentang bahwasanya kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di surga ya seperti kita melihat
bulan di malam bulan purnama. Tidak berdesak-desakan. Semua orang mampu melihat dan tidak berdesak-desakan. Ini menunjukkan ya, melihat Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan pendapat para sahabat tentang masalah ini sangat banyak, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq tentang firman Allah surat Yunus ayat 26. Abu Bakar mengatakan itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib, sahabat Huzaifah ibnul Yaman, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ya, Fadhalah bin Ubaid, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah, dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Begitu juga generasi tabi'in, Said bin Musayyib, Hasan al-Basri, Abdurrahman bin Abi Layla, Umar bin Abdul Aziz, Al-A'mash, Sa'id bin Jubair, Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab siapa ya, Allahu a'lam bishawab. Hisham bin Hasan, Imam Tawus bin Kaisan, dan lain-lain. Banyak sekali para ulama menyebutkan pendapat mereka dari kalangan tabi'in. Abdullah bin Mubarak juga demikian, Sufyan bin Uyainah, Imam Auza'i, Imam Qutaibah bin Sa'id, dan lain-lain, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan seterusnya, mengatakan bahwasanya mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga nanti, dan Allah tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon, berdoa sebagaimana Nabi SAW ajarkan, dan Nabi SAW baca doa tersebut. Iya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kenikmatan tersebut, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar, yaitu kenikmatan melihat wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu ya Allah. Ini kita baca doa ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kenikmatan yang paling besar, yang paling agung ketika berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa beramal, diberikan istiqomah di atas sunnah, di atas Islam, di atas sunnah sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput, sampai Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan juga diberikan kenikmatan yang besar berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.